Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya Bang Korea dalam segmen Kata Apa Ya? Hari ini gue pengen cerita satu kasus dari Korea yang belakangan ini bikin banyak orang di sana bingung sekaligus marah. Seorang shaman, ya dukun di Korea menghilangkan nyawa keponakannya sendiri lewat sebuah ritual. Tapi yang bikin makin gak masuk akal buat banyak orang, di pengadilan banding dia gak dianggap melakukan pembunuhan. Hukumannya turun dari penjara seumur hidup jadi 7 tahun. Dan sejak itu perdebatan di Korea langsung meledak. Kita mulai dari awal biar jelas ya. Kejadian ini terjadi tanggal 18 September 2024 di Incheon. Korbannya seorang perempuan usia 30-an, keponakan dari si dukun ini yang bermarga Shim. Awalnya kasus ini bahkan gak langsung dianggap pembunuhan. Polisi pertama kali mengirim kasus ini sebagai manslaughter, kelalaian yang menyebabkan kematian. Artinya dari awal pun sudah ada kebingungan soal ini sebenarnya niatnya apa. Tapi setelah penyelidikan lebih dalam, jaksa akhirnya menaikkan dakwaan jadi pembunuhan. Sekarang kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Menurut hasil investigasi, korban ingin keluar dari lingkungannya Shim, termasuk berhenti kerja di tempat usaha miliknya. Di titik itu, Shim mengklaim ada roh jahat yang harus diusir. Ritual pun dilakukan dan korban dia diikat ke rangka besi dalam posisi telungkup. Di bawah tubuhnya diletakkan arang yang dibakar. Selama sekitar 3 jam arangnya terus ditambah. Dia terpapar panas ekstrim terus-menerus dan ini bukan dilakukan sendirian. Shim dibantu anak-anaknya, which means saudaranya sendiri dan para pengikutnya. Setelah ritual itu, kondisi korban memburuk. Disebutkan bahwa korban sempat dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal keesokan harinya karena multiple organ failure, kegagalan organ akibat luka bakar parah. Ini detail yang penting karena menunjukkan betapa seriusnya kerusakan yang dialami tubuh korban. Nah, kita sekarang masuk ke September 2025, putusan pertama dijatuhkan. Di sini, pengadilan distrik Incheon mengambil sikap yang sangat tegas. Mereka menyebut tindakan ini sangat kejam dan tidak manusiawi, menyebabkan penderitaan luar biasa dan hasilnya Shim penjara seumur hidup. Dan 4 orang lainnya 20-25 tahun. 2 orang lainnya 10 tahun. Jadi di tahap ini, sistem hukum Korea jelas melihat ini sebagai pembunuhan brutal. Tapi ada beberapa detail tambahan dari fase ini yang bikin kasusnya makin kompleks. Menurut jaksa, Shim sudah lama mengontrol keluarga dan pengikutnya secara psikologis. Dia membuat mereka percaya bahwa semua masalah hidup harus diselesaikan lewat ritual. Bahkan ada indikasi bahwa mereka bekerja untuk bisnis miliknya karena pengaruh ini dan tidak benar-benar membuat keputusan sendiri. Selain itu, ada juga narasi bahwa setelah kejadian, korban gak langsung ditolong dalam waktu lama. Para pelaku memberikan penjelasan yang tidak konsisten ke petugas, bahkan ada dugaan upaya menyembunyikan kejadian. Nah, di titik ini, kalau lu berhenti di sini, semuanya terasa jelas. Ini adalah penghilangan nyawa, pembunuhan. Tapi cerita ini belum selesai. Masuk ke putusan banding yang baru saja terjadi di bulan April 2026 ini, dan disinilah semuanya berubah. Pengadilan tingkat banding bilang tidak cukup bukti bahwa para pelaku punya niat untuk membunuh. Mereka mengakui bahwa para pelaku bisa saja menyadari resiko bahaya serius, bahkan mungkin menyadari kemungkinan kematian. Tapi menurut mereka tidak ada bukti bahwa para pelaku benar-benar menerima kemungkinan itu sebagai hasil yang akan terjadi. Di hukum Korea ini penting banget karena untuk dianggap pembunuhan, terutama dengan konsep conditional intent, ya, lu harus bukan cuma tahu resikonya tapi juga menerima kemungkinan itu. Dan menurut hakim itu nggak terbukti di sini. Ada juga beberapa poin yang ditekankan di putusan banding. Para pelaku ini tidak menyembunyikan bukti, katanya, termasuk CCTV. Ya, mereka sempat mencoba CPR juga, mereka memanggil layanan darurat, dan yang menarik, hakim juga bilang bahwa Shim terlihat, si dukun ini, terlihat melakukan ritual itu karena percaya itu adalah bentuk penyembuhan, meskipun berdasarkan kepercayaan yang menyimpang. Ditambah lagi, ibu korban sendiri meminta keringanan hukuman. Akhirnya, keputusan diubah menjadi fatal bodily injury, kekerasan yang menyebabkan kematian, bukan pembunuhan. Hasilnya, Shim, si dukun ini, 7 tahun penjara. Anak dan pengikutnya, hukuman ditangguhkan. Di sini kita mulai lihat sesuatu yang bikin publik Korea benar-benar terbelah. Karena kalau dibandingkan putusan pertama, kejam, tidak manusiawi, ada indikasi manipulasi dan pelantaran. Pembunuhan itu adalah hukuman berat. Tapi di putusan banding, gak ada niat membunuh yang terbukti. Ada usaha menyelamatkan korban, bukan pembunuhan. Hukuman jauh lebih ringan. Dan gue harus jujur di sini, kita memang melihat dua narasi yang gak sepenuhnya selaras. Yang satu menggambarkan adanya penelantaran dan kemungkinan penutupan fakta. Dan yang satu lagi menekankan tidak ada upaya menutupi dan adanya usaha penyelamatan. Gue gak bisa memastikan mana yang lebih benar karena ini datang dari tahap hukum yang berbeda. Tapi secara hukum yang berlaku sekarang adalah
membuat putusan banding. Kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, ini bukan cuma soal satu kasus kriminal. Ini juga tentang seberapa besar pengaruh kepercayaan terhadap tindakan seseorang. Seberapa jauh seseorang bisa kehilangan penilaian karena lingkungan. Dan bagaimana hukum mencoba membedakan antara niat dan kepercayaan. Di Korea sendiri, shamanisme itu masih ada banget. Tapi kasus seperti ini dianggap sangat ekstrim ya. Sebagai orang Korea yang besar di Indonesia, gue ngerasa ini dekat. Tapi juga bikin gak nyaman ya. Karena di Indonesia pun kita kenal konsep dukun, ritual, kepercayaan spiritual ya. Tapi kasus ini ngebawa itu ke level yang jauh lebih ekstrim. Dan ini bikin gue mikir kalau seseorang benar-benar percaya dia lagi menolong, apakah ini mengurangi kesalahannya? Atau justru itu yang bikin situasinya lebih berbahaya? Sekarang gue pengen tanya lu pada, setelah lu lihat dua versi perjalanan kasus ini, dari awal sampai banding, menurut lu pada yang lebih masuk ke akal yang mana? Dan kalau lu jadi hakim, lu bakal tetap anggap ini pembunuhan atau setuju dengan keputusan bahwa ini bukan niat membunuh? Tulis di komentar, karena jujur ini salah satu kasus yang bikin batas antara benar dan salah terasa gak sesederhana biasanya. Menurut gue di sini, secara pribadi, gue pengen buka kemungkinan adanya sogokan. Atau mungkin adanya si dukun itu memang membawa para lawyer yang dari law firm yang sangat-sangat handal. Dan akhirnya membuat hakim mau tidak mau harus melihat kasus ini dari sisi hukum yang sangat-sangat meringankan si pelaku ini. Dan menurut gue mungkin Korea sebagai negara yang sangat menerima adanya shamanisme harus membuat undang-undang baru untuk orang-orang ini. What do you guys think? Terima kasih banyak sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam Ada Apa Ya berikutnya. Annyeong, apa kata dunia.